Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organisasi prosesor. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Gusti Putrijiwa Permana Putra, nomor absen 8. Yang kedua, Ibu Tustika Putra, nomor absen 16. Yang ketiga, Ibu Dupandi Artajaya, absen 15. Yang keempat, Pandi Madhurki Sumajaya, absen 25. Organisasi prosesor. Inti dari sebuah komputer adalah CPU, atau yang lebih dikenal dengan sebutan prosesor. CPU berfungsi sebagai otak atau pusat semua proses yang terjadi pada mesin komputer. Semua data yang masuk ke prosesor akan diolah dan dioperasikan layaknya sebuah bilangan aritmatika dan menghasilkan keluaran berupa data digital dengan format tertentu. 1. Kontrol unit. Kontrol unit berfungsi untuk mengatur antrian data dan instruksi serta mengontrol proses pada CPU sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam sistem komputer. Di samping itu, CPU juga berperan penting untuk menentukan dan mengambil setiap instruksi operasi dari memori utama dan memerintahkan bagian ALU untuk mengerjakannya. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau disebut dengan ALU. ALU berfungsi untuk melakukan pengolahan data. Di dalam bagian ALU, CPU akan mengoperasikan setiap data sesuai logika aritmatika berdasarkan instruksi-instruksi yang diterimanya. Untuk dapat memberikan instruksi pada ALU, diperlukan sebuah bahasa mesin atau machine language agar instruksi yang diberikan dapat dengan mudah dikerjakannya. ALU sendiri memiliki dua bagian penting, yaitu unit aritmatika atau bertugas pada operasi aritmatika dan unit logika atau bertugas melakukan proses logika pada tipe data boolean. Yang ketiga, register. Register merupakan jenis memori berkapasitas kecil tetapi memiliki kecepatan yang tinggi di dalam struktur CPU sebagai media penyimpanan data sementara, baik pada saat akan terjadinya proses, ketika proses sedang terjadi, maupun setelah proses dilakukan. Besar kapasitas setiap register biasanya bernilai sama. Keempat, CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem bus terdapat dalam internal CPU. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan setiap bagian atau unit dalam CPU seperti CU, ALU maupun register agar dapat terkoneksi satu sama lain bahkan dengan eksternal device. 1. Register yang dapat diprogram. Jenis register ini dapat dilihat isi data oleh user atau pengguna ahli yang sering disebut sebagai pemrograman atau programmer. Dengan memodifikasi nilai data pada register ini, pengguna dapat memberikan instruksi kepada CPU. Jenis register ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. Yang A. Register data. Register data adalah tipe register yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tertentu dalam sebuah operasi pada CPU. Berikut ini adalah jenis-jenis register yang termasuk register data. 1. Normal merupakan register yang digunakan secara umum. Fungsinya untuk menyimpan berbagai jenis data pada sebuah instruksi bahasa meski ketika melakukan operasi terhadap data. Berikut ini adalah contoh dari general purpose register. 2. Special purpose register yang khusus digunakan untuk menyimpan hasil operasi floating point maupun kelebihan hasil operasi, perkalian atau perjumlahan. Yang B. Register petunjuk stack pointer register. Register penunjuk stack digunakan untuk setiap instruksi yang tidak membutuhkan alamat. Dengan mengatur nilai stack point register, instruksi akan langsung dieksekusi berdasarkan alamat dalam nilai register tersebut.
Contoh operasi pada register ini adalah sebagai berikut. 1. Pop digunakan untuk mengambil data dari stack. Push digunakan untuk menyimpan data pada stack dan menempelkannya pada posisi tertinggi stack. C. Register penanda. Register ini berisi nilai keluaran hasil sebuah operasi dari proses yang dilakukan. Nilai register ini dapat dilihat oleh pemakai, tetapi hanya dapat dimodifikasi atau diupdate oleh mesin secara otomatis sebagai nilai keluaran operasi yang sudah dikerjakannya. D. Register alamat. Register yang secara khusus digunakan untuk menyimpan daftar alamat, data alamat instruksi di memori utama, serta bagian alamat yang digunakan pada sebuah operasi aritmatika. Dengan pengalamatannya, ada dua jenis register yang dapat dikategorikan sebagai register alamat, yaitu sebagai berikut. 2. Register yang berfungsi sebagai kontrol dan status. Register ini berguna untuk mengontrol atau mengendalikan sebuah proses sehingga tidak dapat dilihat atau dimodifikasi oleh programmer. Namun sebagai nilai register tetap dapat diakses dengan beberapa perintah mesin yang dijalankan dalam bentuk mode kontrol atau kernel sebuah sistem operasi. Register untuk pengalaman dan buffering. 1. MBR atau Memory Buffer Register. MBR berguna untuk menampung data yang akan ditulis ke memori serta data hasil proses read dan memori dengan alamat yang dituju didefinisikan oleh MAR. 2. MAR atau Memory Address Register. MAR berguna untuk menyimpan setiap alamat memori yang akan diakses read atau write proses. 3. IOAR Input Output Address Register atau OAR berfungsi untuk menyimpan alamat part input output yang akan diakses baik dalam proses baca maupun tulis. 4. IOBR Input Output Buffer Register atau OBR berguna menampung data yang akan dikirim atau WIF atau menyimpan data sebuah part dengan alamat part yang digunakan oleh IOAR. B. Register yang digunakan untuk mengeksekusi instruksi. 1. PC atau program counter. 3. PC berguna menyimpan alamat memori tempat menyimpan instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. 2. IR Instruction Register. IR berisi instruksi yang akan dijalankan. C. Register untuk menampilkan informasi status. Jenis register ini merupakan sebuah register atau gabungan dari beberapa register yang disebut sebagai PSW, program situs Word. Register PSW mengandung kode sebuah kondisi tentang proses yang terjadi beserta informasi status lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Zero. Informasi atau flag ini berfungsi untuk menandakan bahwa operasi yang terjadi sebelumnya menghasilkan nilai 0. 2. Equal. Flag ini berguna untuk merekam kondisi operasi, yaitu bernilai sama atau tidak dengan operasi sebelumnya. Sig berguna untuk mencatat tanda yang dihasilkan operasi yang telah dijalankan sebelumnya, yaitu positif atau negatif. 4. Char. Flag ini berguna untuk mencatat nilai char, nilai bawah atau lebihan dari operasi perjumlahan atau perkalian yang tidak dapat ditampung pada register akumulator. 5. Input enable.
Vlog ini merekam kondisi sebuah intruk yaitu dapat diaktifkan atau tidak. 6. Supervisor. Vlog ini akan mencatat mode evakuasi yang sedang dijalankan. Mode supervisor adalah sebuah kondisi dengan semua instruksi dapat dijalankan, sedangkan mode unsur tidak dapat menjalankan beberapa jenis instruksi penting yang hanya bisa berjalan pada mode supervisor. Sekian video dari kelompok kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.